Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Kali ini saya mau berbagi sedikit tips gimana sih caranya agar kita terus semangat rajin untuk cuci-cuci piring, bersih-bersih dapur ya teman-teman. Dan sebelumnya ini saya tuh ada rendaman jengkol yang sudah saya beli dari kemarin ya teman-teman. Insya Allah baru mau saya masak nanti sore. Kemudian ini saya tadi pagi tuh masak sayur asem, alhamdulillah habis semua, tinggal asemnya aja. Lanjut kita beberes ya teman-teman. Di sini tips yang pertama yang harus kita lakukan tiap hari, tiap saat mau cuci-cuci piring ialah jangan pernah menunda saat mau cuci piring ya teman-teman, karena pekerjaan atau kegiatan cuci-cuci piring ini kalau misal kita tunda-tunda nanti-nanti pasti akan timbul rasa malas selanjutnya. Nah itu kalau dilakukan tiap hari berulang-ulang pasti akan rasanya tuh sulit banget untuk tidak mengulanginya ya teman-teman. Nah sebisa mungkin setiap selesai makan, setiap selesai masak itu harus selalu langsung dicuci ya, selalu dibersihkan. Kemudian yang kedua tipsnya ialah untuk sabun cuci piring kita ambil sedikit di mangkok atau di piring, lalu kita tambahin air ya teman-teman. Nah ini tuh bisa menghemat biaya sabun cuci piring kita agar tidak boros per bulannya saat kita belanja bulanan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, kita bersihkan dulu peralatan makan dan peralatan masak kita yang mau kita cuci dengan air mengalir terlebih dahulu. Kalau sudah bersih, tidak ada noda makanan yang tersisa atau tertinggal, lanjut baru kita bersihkan dengan sabun seperti ini ya teman-teman. Dan yang kita bersihkan atau yang kita cuci terlebih dahulu itu kalau bisa peralatan makan milik anak kita ya teman-teman, biar tidak terkena bau yang khas dari peralatan makan kita orang dewasa. Setelah peralatan makan anak tercuci semua, baru kita menuju ke peralatan makan kita ya orang dewasa. Itu biasanya saya mulai dari kalau misal ada gelas, itu gelas yang pertama dicuci ya teman-teman, baru peralatan lainnya seperti piring, mangkok dan sebagainya. Nah kalau untuk mencucinya pakai sabun itu bisa dilakukan kebiasaan kita seperti apa ya teman-teman. Kalau saya setiap habis ganti piring satu ke yang lain itu sponsnya saya celupkan ke sabun cuci piring seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang keempat tipsnya ialah untuk semua peralatan masak kita yang sudah kita pakai atau kita gunakan saat proses memasak itu harus dicuci semua, harus dibersihkan semua seperti ini ya teman-teman. Seperti talenan, pisau, cobekan, terus ulekan, tempat cuci beras, tempat cuci sayuran, dan apapun itu harus dibersihkan semua ya, agar tidak ada kuman yang menempel, tidak ada semut-semut atau apa yang akan bisa menikmati dari kotornya peralatan masak kita ya. Oh ya, di sini saya juga ada tips untuk membersihkan panci yang berbahan granit seperti yang saya punya ini ya teman-teman. Jadi kita tuh membersihkannya, menggosok-gosokkannya jangan menggunakan serabut yang warna hijau ya, tapi menggunakan busanya yang warna kuning aja. Gimana sih kalau misal ada bekas masakan yang menempel di bagian belakang? Nah itu biasanya saya rendam terlebih dahulu
saya kasih sabun cuci piring yang agak banyak, baru kalau sudah didiamkan beberapa menit baru digosok-gosok. Nah kalau misal masih susah, itu bisa ditambahin dengan soda kuah ya teman-teman. Nah itu biasanya yang sudah saya praktekkan itu bisa berhasil, bisa menjadi cepat lebih bersihnya dan tidak akan meninggalkan bekas masakan yang menempel di bagian belakang panci ya. Kemudian tips yang kelima, setelah kita selesai mencuci semua peralatan makan dan masak kita, lanjut kita bersih-bersih atau cuci-cuci wastafel tempat cuci piring kita seperti ini ya teman-teman. Jadi biasanya kan ada sisa-sisa makanan ya yang tertinggal di wastafel. Nah itu kita buang sebelumnya, lalu kita tambahin sabun, kita kasih sabun cuci piring seperti ini dan langsung digosok-gosok sama serabut besi seperti ini ya teman-teman, agar si wastafel kita itu nantinya tidak ada sisa-sisa noda atau kotoran yang tertinggal, sehingga nanti kelamaan kalau nggak kita langsung cuci itu bisa membuat wastafel kita jadi kotor dan bau yang khas ya teman-teman. Nah itu biasanya mengganggu banget kalau misal ada sisa makanan yang masih tertinggal di wastafel dan nggak kita bersihkan, sehingga emang begitu selesai cuci-cuci harus langsung dibersihkan juga ya wastafelnya. Kemudian tips yang keenam, kita mengumpulkan peralatan makan dan masak kita yang sudah kita cuci sebelumnya tadi jadi satu seperti ini ya teman-teman. Ini tujuannya utuh agar nanti saat proses pembilasan kita lebih cepat dan lebih mudah aja, langsung satset dibilas menggunakan air mengalir ya teman-teman. Nah, tapi untuk sebelumnya kita juga jangan lupa membersihkan wastafel yang sebelahnya ya teman-teman, yang bagian atasnya seperti ini kita gosok-gosok karena kan biasanya tertinggal ya si busa-busanya tadi dari peralatan makan dan masak kita yang sudah dicuci. Nah itu juga harus dibersihkan sambil membersihkan sebagian atau sekelilingnya dari wastafel kita juga ya, agar semuanya tuh bersih. Baru deh kalau sudah bersih semua, kita lanjut bilas-bilas ya teman-teman. Ini tuh emang kalau bisa diusahakan membilasnya, cuci-cuci itu menggunakan air yang mengalir ya teman-teman. Tapi kalau emang tempat cucinya bukan yang mengalir seperti ini, kita bisa menggunakan ember yang besar, itu diisi penuh dengan air, baru kita buat untuk cuci-cuci piring, dan itu harus sering-sering diganti ya airnya. Jadi untuk proses mencuci menggunakan satu air, kemudian setelah selesai dicuci kita pembilasannya juga harus ganti air bersih lagi, seperti itu ya teman-teman. Karena dulu juga saya saat masih di kampung, tahun-tahun beberapa tahun yang lalu lah, itu juga di rumah saya tuh masih menggunakan ember gitu, dan emang harus sering-sering diganti ya teman-teman agar kebersihannya dari air itu terjaga dan emang benar-benar bersih ya teman-teman. Nah ini tuh saya sudah mau selesai cuci-cuci ya teman-teman. Kegiatan cuci-cuci piring tuh emang kita lakukan setiap hari ya teman-teman, dan ini mengulang setiap harinya. Jadi kalau kita tidak terus semangat, tidak sesegera mungkin kita kerjakan, itu pasti akan menumpuk dan akan timbul rasa malas. Dan ini tuh saya mau masak jengkol ya teman-teman. Jadi ini saya ada sedikit tips juga untuk masak jengkol. Setelah kita rendam 1 atau 2 hari, itu air rendamannya kita buang dan kita cuci lagi seperti ini. Kita buang lagi airnya, kemudian kita langsung masak di panci. Kita ambil jengkolnya aja ya teman-teman. Nah ini tuh bisa membuat si jengkol kita tidak begitu bau dan empuk ya teman-teman. Kalau kita proses merendamnya tuh agak lama, 1 atau 2 hari. Jangan lupa kita tambahin daun salam ya teman-teman. Ini bisa menambah aroma yang lebih enak dari salamnya ini ke jengkolnya. Oke, selanjutnya tinggal kita masak seperti ini. Kita nyalakan kompornya, dan tipsnya lagi tuh si pancinya jangan ditutup ya teman-teman, agar aroma bau dari jengkolnya ini tuh bisa keluar, bisa terbuang dari panci ini, sehingga harus kebuka seperti ini ya. Kita masak sampai dia tuh mendidih. Sambil menunggu masak, ini saya mau menata si
tempat makan kita yang sudah kita cuci tadi ya teman-teman. Ini kebetulan saya menggunakan pengering yang langsung yang ada di atas wastafel seperti ini. Jadi ini tuh mengenakan kita ya, sehingga kita tidak perlu lama menunggu piringnya harus kering banget baru bisa ditata. Nah ini langsung saya tata di sini ya teman-teman. Ini tuh tempat mengering dan sekaligus rak piring ya teman-teman. Jadi ini fungsinya banyak, nggak hanya untuk pengering aja. Emang sih ini kalau misal ada tempat khusus buat menyimpan piring lagi tuh lebih bagus, tapi sementara saya menggunakan tempat mengering sekaligus buat rak piring seperti ini. Ini bagiannya juga banyak banget ya teman-teman, karena nggak hanya untuk tempat piring tapi juga ada gelas, ada mangkok, ada sendok, ada buat tempat untuk cobekan atau talenan, dan juga tempat untuk menaruh sabun cuci piringnya. Nah ini di bawahnya seperti ini ya teman-teman penampakannya. Jadi emang harus banyak ya, harus agak luas untuk menempatkan si tempat pengering ini. Dan ini alhamdulillah udah bersih dari wastafel, dari tempat cuci piringnya, dan piringnya sendiri juga alhamdulillah udah bersih ya, masya Allah. Lanjut kita ke jengkol ya teman-teman. Ini sudah mendidih, jadi sudah ada gumpalan kotorannya ya di atas. Nah ini tuh kita angkat dan kita buang airnya ya teman-teman. Sambil kita menunggu si jengkolnya ini agak dingin, ini saya mau lap-lap, saya mau bersih-bersih kompor ya teman-teman. Usahakan kalau mau bersih-bersih kompor itu harus setelah selesai masak ya teman-teman. Jadi masakannya itu udah jadi, kita udah selesai, dan lanjut kita harus langsung bersih-bersihkan seperti ini. Ini saya menggunakan alat lain biasa, agar nanti bisa dibersihkan lagi ya alatnya. Dan tungkunya ini juga harus digosok-gosok agar emang benar-benar bersih ya teman-teman. Oke, setelah selesai bersih-bersih kompor, ini tadi saya lanjut ke jengkol ya teman-teman. Jadi air rebusannya ini kita buang, kemudian nanti kita ganti air lagi dan kita rebus lagi ya teman-teman. Jadi perebusannya itu sebanyak 2 kali ya, agar si jengkol ini benar-benar matang dan benar-benar baunya itu bisa hilang, bisa empuk ya nanti saat kita masak. Kemudian setelah selesai direbus sebanyak 2 kali, itu jengkolnya kita diamkan sampai dia dingin, baru kita geprek, dan kita ada proses penggorengan ya teman-teman. Jadi tidak hanya direbus aja, tapi jengkolnya ini juga digoreng sebentar, tidak kering-kering ya, cukup kena minyak sebentar, digoreng sebentar, baru kita kasih bumbunya dan kita tunggu sampai matang. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.